Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi dengan channel Dukun Mobil Nono. Setelah Dimek ini sudah sekian lama di sini, akhirnya kita mendapatkan titik terang, teman-teman ya. Kemarin kita pinjamkan nozzle punyanya Panther Turbo punya 2005, itu ternyata getarannya sudah berkurang sangat jauh sekali. Nah, itu nozzle kita carikan di mana-mana juga gak ada. Cari di Blitar juga nggak ada. Akhirnya saya nitip teman untuk mencarikannya. Akhirnya dapat nozzle-nya seperti ini. Jadi ada nozzle khususnya ya, ternyata ya, nozzle ini tulisannya ASM Injection Dimek. Nah, ini barangnya seperti ini. Ini pesanan harganya cukup mahal ya, 600 per biji belum ongkir. Ini semoga saja dengan kita pasang nozzle ini, semoga ini hasilnya bisa memuaskan dan penyakitnya sembuh, teman-teman. Oke, ini akan langsung saja kita pasang dan kita coba, kita samakan dan kita cek, kita teliti semprotannya antara nomor 1, 2, 3, 4 itu apakah sama. Kemarin yang nomor 1, 2 kan sudah rusak, sudah kita tes. Yang nomor 3, 4 bagus. Nah, ini nomor 1 kita pasang di nomor 1, 2, terus kita perbandingkan antara 3 dan 4-nya. Oke, teman-teman, untuk testernya kita menggunakan tester bikinan sendiri dari Dongkrak merek Tekiro. Tetapi untuk keakuratannya ini sama saja dengan tester injektor yang asli, dikarenakan gunanya alat ini adalah hanya untuk memberikan tekanan kepada nozzle dan dibaca tekanannya itu berapa. Jadi tingkat keakuratannya itu tergantung kepada manometernya ini. Nah, kalau manometernya harus mencari manometer yang bermerek ya. Jadi kita pakai Wipro. Wipro itu sudah merek lama dan sudah selama ini sudah terkenal. Jadi saya yakin dengan keakuratannya manometer pengukur tekanan punyanya Wipro ini. Kalau masalah ini testernya ini adalah Dongkrak ini sama saja dengan injektor tester yang ada di pasar yang dijual mahal, itu sama saja fungsinya, hanya untuk memberikan tekanan pada nozzle. Oke, langsung kita pasang nozzle-nya. Oke, teman-teman, kita buka injektornya. Langsung akan kita pasang. Oke, teman-teman, ini penampakannya nozzle-nya seperti ini, nomornya sama persis, dan ini yakin original ya, karena ini seperti ini. Tulisan Zexel-nya itu timbul ya. Jadi ini tidak hanya tulisan yang tercetak, tapi ini timbul. Sama seperti yang bawaan mobil. Nah, seperti ini. Ini bukan sablon tapi timbul, terukir di sini. Nomor sama aslinya. Ini yang aslinya ini. Yang aslinya ini. Maaf, fokusnya kok belum bisa fokus. Nah, ini. Nah, sama. Ini yang aslinya. Terus ini yang baru. Langsung kita pasang. Bismillahirrahmanirrahim. Tinggal plug and play saja ya, langsung pasang, langsung coba.
Oke teman-teman, ini langsung kita pasang ya, kita coba tekanannya. Nah, tekanannya 200 sama seperti yang kemarin. Nah, jadi bagus ini. Jadi nggak perlu setel-setel, tinggal pasang saja. Lihat semprotannya. Nah, oke, semoga ini bisa berhasil. Oke, kita pasang nozzle yang satunya. Sip, mantap. Iya. Original. Oke, pasangnya sama ini, plug and play. Tinggal pasang saja. Oke teman, ini hasilnya. Nah seperti ini nozzle-nya, semprotannya. Gus, terus ini tekanannya. Oke, tepat. Sama seperti lainnya. Ini sudah selesai, nozzle penggantinya sudah kita pasang. Sekarang kita perbandingkan dengan nozzle yang 3 dan 4. Oke, mari kita perbandingkan. Kita tidak punya alat ukurnya ya, jadi kita hanya feeling yang kita andalkan. Ini semprotannya seperti ini yang baru. Terus mari kita bandingkan dengan yang 3 dan 4. Oke teman, ini nomor 3. Saya rasa sudah sama, tapi menurut saya halusan ini ya semprotannya. Tetapi ya nggak masalah, nanti suatu saat karena dipakai barangkali bisa lebih halus. Nah ini seperti ini kabutnya kayaknya lebih halus daripada yang tadi, tapi ya mungkin ini sudah istilahnya sudah matching atau enggak, atau gimana nggak tahu. Kelamaan pasti lebih bagus. Nah ini nomor 3. Ini yang nomor 4-nya. Minyaknya habis, sorry, kita isi dulu. Sudah bisa isi minyak. Ini semprotannya seperti ini. Oke ya, sama ya. Oke 200. Oke, sip. Oke, sekarang kita pasang di mobilnya. Oke teman-teman, ini sudah kita pasang ya, nozzle-nya sudah kita pasang semuanya. Tinggal coba. Ini kalau intake-nya kita pasang belakang aja. Jadi ini masih kita coba dulu. Kalau halus berarti ya ini sudah mantap. Bismillahirrohmanirrohim. Jangan lupa berdoa dulu. Oke, bismillahirrohmanirrohim. Kita starter. 2, 3. Oke. Nah, kita lihat teman-teman. Kita dengarkan suaranya. Ini RPM-nya di RPM standar ya. Bukan RPM yang kita tinggikan, tapi ini standar ya, sekitar 750 RPM lah. Hidupnya langsung stabil ya ini. Tidak goyang. Nah lihat, tidak seperti kemarin tuas transmisi goyang-goyang, sekarang sudah tidak goyang lagi. Oke, ini kita dengarkan suaranya seperti ini. Ini sudah rata normal seperti mesin pada umumnya ya, tidak goyang-goyang dan tidak ginjal-ginjal. Ya, getaran mesin wajar seperti ini, tapi tidak goyang seperti yang kemarin. Jadi dengan ide yang tidak terlalu tinggi, di kisaran 750-an, ini sudah bisa rata, halus, tidak goyang-goyang. Alhamdulillah akhirnya mantap. Ini akan kita pasang dulu manifoldnya, terus kita coba lagi. Oke, kita tes lagi. Mesin sudah rata teman-teman. Nah,
hasilnya seperti ini, sudah normal ini seperti biasa. Mesin yang normal, tidak goyang-goyang, hidupnya rata. Kita lihat asap knalpotnya dulu, nanti sambil kita panasin. Oke, seperti ini asapnya. Tapi pagi hari mesin masih dingin, asapnya wajar. Ini sambil kita tunggu sampai mesin panas dulu, kemudian kita tes lagi, kita uji dengar lagi suaranya dan kita rasakan getarannya. Yang penting mesin sudah oke, tidak goyang-goyang. Dan ini kemarin goyang-goyang, sekarang sudah tidak sama sekali ya. Mantap. Akhirnya normal juga. Sudah rata, tidak pincangan seperti yang kemarin. Sudah kita ganti nozzle orinya ini. Jadi emang asli punyanya Dimax ternyata ini. Mantap. Oke, untuk lebih mantapnya ini perlu kita coba di jalan. Jadi tidak sekedar hidup, tapi harus kita jalan. Ini sudah terasa ya, ternyata tarikannya itu sudah lebih mantap dan halus. Jadi untuk perpindahannya dari RPM bawah sampai perpindahan sampai agak tinggi itu tidak ada ginjalnya. Sudah oke teman-teman. Alhamdulillah, setelah ditelateni sambil dipikir-pikir, akhirnya permasalahan Isuzu D-Max ini sudah selesai juga. Jadi penyebabnya goyang-goyangnya itu karena nozzle-nya tidak selaras, yang 1 dan 2 itu sudah buruk. Jadi otomatis jumlah semprotannya itu emang sudah tidak sama. Yang nomor 1 itu malah lubangnya itu sudah agak buntu dikit. Jadi kalau keluarannya itu 5, itu hanya 4,5 lah istilahnya di semprotannya itu. Ini mobil sambil kita uji coba ya. Kalau tadi kita mengujinya hanya sekitar 3 kilometeran, ini kita menguji sejauh 36 km. Jadi 18 km kali 2. Karena Selopuro Blitar PP. Nah, tujuannya adalah untuk merasakan kondisi sebenarnya, karena sebelumnya itu kalau dipakai AC panas itu di lampu merah itu mesinnya mati, terlalu rendah RPM-nya terus mati gitu. Nah ini sampai saat ini mesin belum mati ya. Ini kita di lampu merah, ini kita tetap pakai AC full mentok, AC-nya kita pentokin. Kalau di kabin ini masih ada ya rasa agak goyang di kabinnya. Nah ini adalah salah satu permasalahan yang sebenarnya belum terselesaikan secara sempurna. Tetapi ini berhubung karena ini adalah modifikasi ya. Kalau tadi masih dingin seakan-akan sempurna mesinnya. Setelah masih dingin itu sama sekali tidak goyang. Tapi nyatanya setelah panas ini agak goyang sedikit karena RPM-nya agak turun. Nah ini masalah ini yang belum kita ketemukan. Tetapi setidak-tidaknya ini sudah jauh lebih baik daripada yang kemarin. Terus kalau menurut analisa saya, berhubung ini adalah modifikasi dari yang semi komersial ya, terus ke konvensional. Jadi dikonversikan full seperti Panther. Ini bospomnya pakai Elf 2.8. Nah, sedangkan mesin D-Max ini cc-nya adalah 3000 cc.
Jadi kalau bospomnya memakai punyanya Elf, itu menurut pendapat saya itu mungkin apabila rotor headnya itu diganti, di-upgrade lebih besar, itu mungkin saja ini sudah akan menjadi sempurna. Jadi sudah menjadi full konvensional antara bospom, nozzle itu sudah sesuai dan mesinnya. Nah, jadi untuk sementara ini karena saya tidak ahli di bidang perbospoman, jadi saya hanya bisa menganalisa goyangnya pada saat panas. Saya merasakan kayaknya ini bospomnya perlu di-upgrade rotor headnya, diperbesar. Dari sebelumnya berapa, nanti ditingkatkan satu nomor di atasnya. Insya Allah ini akan sudah menjadi sempurna. Tetapi ini sudah tidak goyang terlalu parah. Jadi kurang halus, tapi sudah jauh lebih halus daripada yang kemarin, teman-teman. Nah, seperti ini. Jadi ini keterbatasan skill saya di bidang bospom. Jadi saya tidak mempunyai skill sama sekali di bospom. Jadi saya merekomendasikan bospomnya di bengkel lain. Kalau saya mungkin nanti malah tidak sesuai hasilnya, malah kurang memuaskan kalau saya paksakan. Jadi ini untuk sementara ini mesin kompresi sudah bagus, nozzle sudah bagus semua, timing bospom kelihatannya sudah oke, start pagi juga enak, tidak goyang sekarang. Tapi kalau panas ini RPM-nya agak turun, terus agak goyang dikit tapi kalau di dalam kabin ini kerasa seperti itu. Saya rasa ini semacam kurangnya suplai solar itu seperti ini. Jadi kurang pasokan lah istilahnya. Jadi antara udara yang dimasukkan sama solar yang disemprotkan itu kurang seimbang. Jadi air fuel to rasionya kurang standar. Lebih banyak udaranya dibanding solarnya, kira seperti itu. Dan responnya bospom itu kalau rotor headnya lebih besar kan, hentakannya tekanan solar itu kan cepat. Jadi lebih sempurna kalau diganti rotor head yang lebih besar. Jadi kira-kira seperti itu, teman-teman. Terus permasalahan lagi, mesin ini AC-nya tidak ada idle up-nya ya. Jadi kalau AC on itu RPM menjadi turun. Jadi kalau AC on RPM jadi turun. Tidak, harusnya kalau ada idle up itu AC on RPM jadi naik di sekitar 1000. Nah, itu akan menjadi tenang. Hidupnya akan tenang, tidak akan goyang-goyang. Berhubung ini nggak ada idle up, jadi ketika kebebani AC, mesinnya RPM-nya turun. Nah, itulah yang menyebabkan goyang-goyang. Jadi mobil ini selain di-upgrade rotor headnya, kemungkinan setelah dipasang idle up, jadi kalau di AC dia menambah gas, nanti RPM-nya akan stabil dan tidak goyang-goyang lagi. Jadi cuma itu, kalau saran saya cuma itu, nanti dipasang idle up di bengkel AC, karena ini belum dipasang idle up. Kalau di AC RPM-nya turun, harusnya di AC RPM naik, harusnya begitu. Nah, ini kena AC dia agak goyang-goyang ya ini. Kalau sudah panas, kalau masih dingin tadi malah enggak, tapi kalau panas ini malah agak goyang-goyang rasanya. Oke teman-teman, kita sudah nyampe di bengkel. Ini akan langsung kita periksa lagi ya. Setelah perjalanan kita 38 km, ini akan kita tes lagi. Ini kita bebani AC, mesin terasa agak goyang emang dikit, tapi ya terasa goyangnya. Nah, harusnya ini ada idle up. Kalau ada idle up, ini digas seperti ini emang kurang tinggi. Harusnya di AC itu 1000, sekitar 900-an lah. Jadi kita gas gini. Nah, ini kalau kita naikkan dikit, kita injak pedal gasnya, ini tidak goyang teman-teman, tidak goyang. Tetapi kalau dilepas, ini menjadi agak goyang karena RPM-nya menjadi turun. Coba kita buka kap mesinnya. Oke, ini kondisi kita AC ini goyangnya seperti ini mesinnya. Ini
seharusnya kalau dipasang idle up ini meningkat begini. Nah, kalau begini baru goyangnya berkurang jauh. Jadi RPM-nya sekitar 900-an. Tapi kalau dilepas tidak pakai idle up, ya seperti ini goyangnya. Tapi ya sudah baiklah, karena kemarin ini saja mesinnya mati kalau dipakai jauh dan pakai AC. Ini sudah enggak, setidak-tidaknya ini sudah lebih stabil. Ini yang belum kita lakukan adalah mengganti filter solar. Jadi ini sebaiknya kita ganti saja filter solarnya. Jadi biar tidak nanggung, filter solar kita ganti sekalian. Oke, ini sudah kita ganti dengan yang panjang filter solarnya, biar lebih ringan dan lebih awet. Oke, berarti untuk sementara perbaikan kita sampai di sini ya. Berhubung ini nggak ada idle up, ini harus dipasang idle up supaya stabil stasionernya ketika di AC. Karena kalau tidak di AC, itu kalau kita standarkan ke RPM misal 750, kalau di AC dia akan goyang-goyang karena RPM-nya turun. Nah, berhubung ini nggak ada idle up-nya, ini terpaksa stasionernya agak kita tinggikan supaya pada saat di AC dia tidak goyang-goyang, karena RPM AC itu berkisar di 900 sampai 1000 RPM. Nah, kalau ini kita sesuaikan pada saat di AC di 900 RPM, dikarenakan pada posisi umumnya mengendara kita selalu memakai AC. Jadi utamanya pakai AC. Jadi nanti kalau sudah dipasang idle up ini, RPM bisa distandarkan ke 750 atau 800 pada saat di AC idle up main bekerja di 900 RPM sehingga stabil. Jadi untuk sementara ini sampai di sini. Yang penting mesin tidak mati-mati pada saat dikendarai. Ini sudah kita coba sampai ke Blitar PP, ternyata sudah tidak mati-mati. Tetap selalu kita coba lagi. Jadi setelah kita ganti filter solar ya, kita coba lagi. Jadi ya sampai fix di mana kemampuannya. Oke, sekarang kita pulang ke rumah. Kita pulang ke rumah, tetap kondisi AC. Nanti sampai di rumah mesinnya bagaimana, tetap kita pantau terus. Sip, sampai di rumah dengan RPM AC yang standar. Ini RPM AC nya mungkin kisarannya ini 900-an nggak sampai ya. Tapi kalau kita tinggikan ke 900-an nanti tanpa AC nya tinggi banget. Jadi ini kita ambil tengah-tengahnya, AC segini. Jadi ini adalah RPM kondisi AC. Kalau kita tinggikan dikit, ini tidak goyang, tapi tanpa AC nya nanti ketinggian. Jadi ini kita ambil tengah-tengahnya saja. Oke, sekarang sudah bisa dimatikan kunci kontaknya. Oke, alhamdulillah.